Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Purnama Aksi, mahasiswa semester 1 kelas 1B, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi pembelajaran mengenai karya tulis ilmiah untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Dr. Randa Umul Quro MPD. Selamat menonton. Apa itu karya tulis ilmiah? Karya tulis ilmiah merupakan suatu karangan atau tulisan yang disusun secara sistematis berdasarkan pola penalaran ilmiah dan ilmu pengetahuan tertentu. Nah, dapat digarisbawahi bahwa karya tulis ilmiah harus berupa tulisan, disusun secara sistematis, dan memiliki pola penalaran ilmiah. Lantas, apa saja sifat atau karakteristik dari karya tulis ilmiah? Yang pertama, bersifat logis. Artinya, seluruh pernyataan dalam karya tulis ilmiah harus dapat diterima oleh logika. Yang kedua, bersifat objektif. Artinya, tidak boleh ada unsur keberpihakan. Contohnya, tidak boleh menggunakan kata saya ataupun kami. Lebih dianjurkan untuk menggunakan kata keobjektifan seperti pengarang atau penulis. Yang ketiga, bersifat sistematis atau disusun secara berurutan. Dan yang keempat, bersifat jelas. Artinya, tidak boleh ada makna ambigu dalam karya tulis ilmiah. Teman-teman, tahukah kalian bahwa secara umum karya tulis ilmiah mempunyai dua unsur loh? Yang pertama, bagian tubuh. Dan yang kedua, bagian pelengkap. Di bagian tubuh terdapat pendahuluan, isi, dan penutup. Di bagian pelengkap terdapat judul, kata pengantar, daftar isi, dan daftar pustaka. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, pada bagian tubuh. Di dalam bagian tubuh terdapat pendahuluan. Nah, di pendahuluan itu ada latar belakang. Di dalam latar belakang itu membahas kesenjangan antara harapan dan juga realita dari masalah yang akan dihadapi. Yang kedua, terdapat rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan penjabaran dari identifikasi masalah yang akan diteliti. Yang ketiga, terdapat tujuan penelitian. Dan yang keempat, terdapat manfaat penelitian. Nah, itu tadi pendahuluan. Lalu, bagaimana dengan isi? Di dalam isi, terdapat kajian teori, metodologi penelitian, dan pembahasan. Teman-teman, kalau kalian ingin membuat karya tulis ilmiah yang bersifat semi-formal, maka tidak harus menggunakan kajian teori dan metodologi penelitian, tapi wajib menggunakan pembahasan. Namun, kalau kalian ingin membuat karya tulis ilmiah yang bersifat formal seperti skripsi, maka wajib menggunakan kajian teori, metodologi penelitian, dan juga pembahasan. Yang terakhir ada penutup. Di dalam penutup terdapat kesimpulan yang berisikan jawaban-jawaban dari rumusan masalah dan juga terdapat saran. Nah, itu tadi bagian tubuh dari karya tulis ilmiah. Lantas, bagaimana dengan bagian pelengkapnya? Di bagian pelengkap terdapat judul. Judul ini harus memuat seluruh penelitian. Contohnya, mulai dari objek, tujuan, dan juga metodologi penelitian. Penulisan judul juga diatur loh teman-teman. Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan huruf kapital semua, atau yang kedua, menggunakan huruf kapital pada awal kalimat saja, kecuali pada kata hubung dan kata depan. Bisa dilihat contohnya ya. Kemudian ada kata pengantar. Di dalam kata pengantar, teman-teman boleh memasukkan orang-orang yang membantu teman-teman dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah. Yang ketiga ada daftar isi, dan yang keempat ada daftar pustaka.
Daftar pustaka merupakan kepustakaan yang dijadikan sumber atau referensi dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah. Dalam penulisan daftar pustaka juga diatur loh. Dilihat ya contohnya. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah belajar mengenai karya tulis ilmiah. Sekarang, bagaimana sih cara membuat karya tulis ilmiah yang baik dan benar? Yang pertama, menentukan topik. Topik yang dimaksud yaitu suatu permasalahan yang membutuhkan penyelesaian. Yang kedua, mengidentifikasi masalah. Yang ketiga, merumuskan tema. Yang keempat, membuat kerangka tulisan agar tersusun secara sistematis. Yang kelima, melakukan pengumpulan data. Kenapa sih kita harus melakukan pengumpulan data? Nah, teman-teman, supaya karya tulis teman-teman itu lebih berbobot, maka proses pengumpulan data itu penting loh. Yang keenam, mulai melakukan penulisan awal. Yang ketujuh, melakukan penyuntingan, yaitu teman-teman mulai mengecek apakah karya tulis teman-teman itu sudah sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau belum. Dan yang kedelapan adalah tahap evaluasi. Teman-teman, belajar membuat karya tulis ilmiah dapat melatih kita untuk mengungkapkan pikiran secara sistematis, memberikan informasi yang bermanfaat, dan menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Maka dari itu, yuk kita belajar menulis karya tulis ilmiah. Nah, berikut ini adalah contoh dari karya tulis ilmiah. Dilihat ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan saya dapat menambah pemahaman teman-teman mengenai karya tulis ilmiah ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.